Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai macam-macam media dalam beriklan ya. Ada yang menggunakan media elektronik, ada yang menggunakan media cetak, ada pula yang menggunakan media internet. Seiring berkembangnya zaman, iklan itu akhirnya apa? Akhirnya masyarakat mulai atau pengusaha-pengusaha mulai memikirkan media yang paling efektif. Sampai saat ini media elektronik adalah salah satu media yang baik, yang jangkauannya luas untuk memperkenalkan produk-produk kita atau para pengusaha. Anak-anak, dalam membuat iklan melalui media elektronik tentu saja ada tekniknya dan juga ada ciri-cirinya. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mempelajari apa? Ciri-ciri iklan pada media elektronik, dan yang kedua adalah memahami kerukunan antar masyarakat di Indonesia. Baik, sudah siap belum? Sudah ya. Anak-anak perhatikan ciri-ciri iklan pada media elektronik berikut ini. Iklan pada media elektronik memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, iklan yang disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Ada audio, ada visual. Kemudian memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Ini terkait dengan keefektifan waktu dan juga biaya ya. Yang ketiga, gaya bahasa yang mudah dipahami dan persuasif atau mengajak. Persuasif di sini artinya mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Kemudian yang keempat ini yang keempat mana tadi? Yang keempat, khusus untuk iklan radio, informasi produk yang disampaikan harus jelas sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan atau menggunakan kalimat deskripsi ya. Kemudian yang kelima, iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklannya. Misalkan iklan tentang beng-beng, tentu saja musiknya harus yang ceria. Kemudian iklan permen atau mungkin produk-produk deterjen itu biasanya menggunakan musik-musik yang ceria. Jangan sekali iklan menggunakan musik-musik yang sedih. Ini akan mengurangi minat masyarakat. Nah, anak-anak, kemudian selain kita mempelajari ciri-ciri dari iklan elektronik, kita juga harus mempelajari ciri-ciri bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam beriklan itu biasanya ada menggunakan bahasa formal, ada juga bahasa non formal. Seperti apa itu bahasanya? Kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh iklan dengan bahasa formal. Ayo kita nikmati es susu bersama teman-teman. Es susu rajanya es krim. Nah, ini bahasa formal. Kemudian bahasa yang non formal atau bahasa santai, bahasa yang tidak kaku ya. Contohnya seperti ini. Iklan dengan bahasa non formal. Enaknya es susu. Ayo nikmati es susu yang enak dan sehat ini segera. Nah, ini adalah contoh bahasa non formal, lebih santai, lebih nyaman untuk pendengar biasanya. Nah, untuk sebuah produk yang menyegarkan atau produk-produk yang bermanfaat untuk anak-anak, jajanan atau mungkin yang deterjen, macam-macam itulah, itu menggunakan bahasa non formal enak.
Adapun bahasa formal biasanya digunakan untuk iklan-iklan yang tujuannya bukan untuk profit, bukan untuk keuntungan materi atau uang ya, tapi untuk apa? Untuk mengabarkan ke masyarakat atau himbauan kepada masyarakat agar merubah pola atau sikap. Nah, biasanya disebut dengan iklan layanan masyarakat. Contoh di Indonesia itu yang sering terjadi adalah iklan mengenai kerukunan antar umat beragama atau iklan mengenai kerukunan antar suku bangsa. Kenapa anak-anak sering didengung-dengungkan iklan seperti itu? Dan itu harus menggunakan bahasa formal tentunya. Kenapa? Karena Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau ya, pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja Indonesia itu memiliki apa? Banyak sekali budaya, banyak sekali suku bangsanya. Nah, maka pemerintah apa? Berusaha membuat sebuah himbauan kepada masyarakat agar apa? Agar rukun, agar tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Terlebih lagi di Indonesia ini juga ada 6 agama. Jadi harus apa? Harus dibuat suatu himbauan yang secara terus-menerus agar Indonesia itu tetap utuh, NKRI tetap utuh, tidak ada pertikaian antar agama, tidak ada orang yang mengolok-olok suku bangsa atau budaya orang lain. Nah, makanya dibuat iklan layanan masyarakat tersebut sehingga Indonesia bisa tetap persatuan dalam keberagaman. Nah, berikutnya peristiwa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian lihat ini. Sikap memelihara persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, memiliki perasaan sebagai satu bangsa, satu tanah air, walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Kemudian yang kedua, mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Nah, yang ini yang sering terjadi. Nomor 1 ini apa? Pertikaian antar suku, misalkan membanding-bandingkan suku Jawa dengan suku Bugis atau suku Jawa dengan Papua yang ada di Papua sana, kemudian membanding-bandingkan agama juga, mengolok-olok agama lain. Nah, itu tentu saja dilarang di negara Indonesia. Agar apa? Agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan melestarikan budaya daerah ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita mencintai budaya yang ada di Indonesia. Contohnya budaya apa? Tepos liro, kemudian menghormati orang yang lebih tua. Ini harus kita tanamkan. Kalau di barat sana itu kalau manggil pamannya atau mungkin manggil ayahnya itu pakai namanya langsung. Misal kadang seperti itu, misalkan bapak tirinya ya, biasanya bapak tiri atau om itu misalnya namanya Michael, anak SD manggil omnya ke Michael. Nah, itu tentu saja tidak sopan. Ya, budaya bangsa, budaya ketimuran ini yang harus kita tanamkan terus menerus, yaitu menghormati yang lebih tua. Di rumah kalian harus hormat kepada orang tua, kepada kakak juga manggilnya pakai mas, mbak, pada adik juga dek, aja jenenge langsung. Misalkan kakak kalian namanya Tommy, jangan dipanggil Tom, jangan, mas Tommy atau mas Rizky. Nah, seperti itu ya. Itu adalah budaya kita, menghormati yang lebih tua. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian terapkan dalam lingkungan sehari-hari, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan cermin persatuan dan kesatuan. Seperti apakah itu? Kita lihatnya. Peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam, contohnya dapat dilihat dari kegiatan berikut ini. Yang pertama, kegiatan aktif berpartisipasi dalam gotong royong. Kalau ada undangan gotong royong ya datang ya.
Kalau kalian masih kecil piye? Ya bantu bersihkan depan rumah, atau mungkin menyediakan minuman untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu bagus. Kemudian mengikuti festival budaya Nusantara atau kegiatan kebudayaan lain di daerah sekitar. Misalkan setiap 17-an Agustus biasanya di desa kalian ada lomba, itu diikuti saja ya. Diikuti. Aja ning omah terus. Engko dikira aneh ya. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam acara jambore nasional untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari suku dan agama yang berbeda. Ingat ya, kita harus kumpul dengan masyarakat, dengan orang lain. Agar apa? Agar kita bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan dimanapun berada, terkhusus di negara Indonesia. Nah anak-anak, ini tadi adalah kegiatan belajar kita. Yang pertama tadi kita belajar mengenai apa? Mengenai ciri-ciri iklan di media elektronik dan juga ciri-ciri bahasanya. Kemudian kita juga mempelajari tentang apa? Kerukunan antar masyarakat agar terjalin apa? Persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk tugasnya kalian bisa lihat di grup WA ya. Jangan lupa tetap semangat dan bantu kedua orang tua kalian ya, bantu cuci piring, bantu apapun dibantu ya, menyiapkan buka puasa, sahur itu dibantu. Jangan lupa berdoa untuk mereka. Doanya gimana anak-anak? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah ciri-ciri anak yang soleh dan solehah. Doakan kedua orang tua kalian. Sekian dari Pak Guru. Untuk tugasnya nanti bisa kalian lihat di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.